Movan adalah pria miskin dan pendiam yang saat ini sedang mendaftar di akademi sihir paling populer di kalangan remaja. Namun pada akademi tersebut, Movan akan bersaing dengan beberapa peserta sombong yang suka merendahkan peserta lain dan merasa jika mereka yang paling hebat di antara peserta lainnya. Terlepas dari itu, Movan punya gelang sakti pemberian keluarga dan seorang ayah pekerja keras yang bekerja keras demi masa depan anaknya. Kemudian Movan pun mengatakan kepada sang ayah kalau Movan akan berjuang sekuat mungkin demi masuk ke dalam akademi sihir itu, karena Movan yakin kalau dia pasti akan lulus pada ujian masuk. Namun di siang hari, saat Movan pulang bersama dengan seorang teman, Movan gak sengaja melihat ayahnya yang sedang memohon kepada saudara terkaya mereka untuk meminjamkan uang demi sekolah Movan saat ini. Namun pria itu pun segera menolaknya karena merasa jika pria seperti Movan akan segera gagal pada ujian seleksi masuk. Bukan hanya itu, dia juga menyarankan kepada ayah Movan agar Movan berhenti mengejar masa depannya dan menjadi sopir truk saja seperti sang ayah. Saat mendengarkan hal itu dari kejauhan, Movan hanya bisa terdiam melihat ayahnya yang direndahkan begitu saja dari keluarganya sendiri. Namun walaupun sering dihina, ketika pulang ke rumah, ayah Movan kembali memberikan semangat kepada Movan dan yakin kalau Movan pasti bisa mencapai masa depan yang cerah menjadi seorang penyiar dengan level tingkat tinggi. Mendengar perkataan ayahnya, Movan pun segera berjanji kalau di masa depan Movan akan membalas kebaikan ayahnya setelah menjadi penyiar terkaya. Kemudian Movan pun kembali belajar segiat mungkin sambil teringat dengan perlakuan keluarga besar Movan yang sering merendahkan ayahnya. Oleh karena itu, Movan pun berjanji kalau dia akan menjadi penyiar terkaya dan membalas semua hal itu. Singkat cerita, pada keesokan hari, Movan dan ratusan murid lainnya dinyatakan lulus dan berhasil masuk dalam akademi sihir tersebut. Tapi sebelum pelajaran pertama dimulai, seorang guru bernama Musheng menyuruh para murid untuk meletakkan tangan mereka di bola kristal demi mengetahui elemen dari setiap murid di sana. Namun seorang murid pun segera merendahkan Movan karena keluarga miskin seperti Movan pasti hanya punya elemen sihir yang paling lemah di antara semuanya. Kemudian seorang pria bernama Mubai pun segera maju dan segera memperlihatkan sihir es miliknya. Melihat elemen sihir itu, Guru Musheng pun mengatakan kalau Mubai punya potensi yang sangat kuat karena sihir es hanya dimiliki oleh keluarga Muhan. Dan tak lama kemudian, giliran Movan yang akan mengeluarkan sihirnya. Namun saat Movan akan meletakkan tangannya di bola kristal, dari kejauhan muncul cahaya ungu yang seketika ngebuat para murid segera berpindah ke kelas lain. Karena rupanya cahaya ungu tersebut berasal dari seorang murid yang bisa mengeluarkan sihir petir, yaitu sihir paling langka di antara semua elemen sihir. Tapi walaupun gak ada yang memperhatikannya, Movan tetap berjuang untuk mengeluarkan sihir yang dia punya. Tapi saat Movan akan berkonsentrasi, secara mengejutkan Movan malah melihat dua elemen sihir petir dan api yang muncul dalam pikirannya. Bahkan saat para murid kembali, mereka pun menjadi sangat terkejut karena Movan berhasil mengeluarkan sihir api dari dalam tubuhnya. Yang tanpa mereka sadari kalau Movan sebenarnya masih punya satu elemen sihir petir yang belum dia keluarkan. Dan karena mereka belum mengetahuinya, Movan pun memutuskan untuk menyembunyikan hal itu dan akan menunjukkannya pada ujian semester nanti agar para murid yang menghina Movan selama ini menjadi kena mental. Setelah itu, Musen pun segera mengajak mereka ke pelajaran selanjutnya, di mana mereka harus kembali berkonsentrasi untuk bisa mengetahui level dari kekuatan sihir mereka. Dan saat Mubai berkonsentrasi, murid lain pun menjadi sangat terkejut karena Mubai berhasil mencapai level 5 di hari pertama belajar. Bahkan para murid lainnya hanya mendapatkan level 3 dan bahkan 2, sementara itu Movan hanya mendapatkan level 1 pada sihir api. Karena hal itu, Movan pun segera ditertawakan oleh murid lainnya yang tanpa mereka sadari kalau elemen Movan yang sebenarnya merupakan elemen petir yang belum dia tunjukkan. Tapi walaupun Movan ditertawakan pada hari itu, namun Movan menjadi sangat bahagia karena Movan akan membalas senyuman dan hinaan mereka pada ujian akhir nanti. Namun saat Movan akan pulang di sore hari, Movan pun gak sengaja melihat adiknya yang mendapat perlakuan buruk dari para preman sekitar. Merasa kesal dengan hal itu, Movan pun segera menghampiri para preman itu yang telah berbuat hal buruk kepada Vina, yaitu adiknya. Awalnya preman itu pun segera merendahkan Movan karena Movan terlihat seperti murid SMA biasa. Bahkan mereka pun mengatakan kalau Movan gak akan berani untuk melawan mereka semua. Mendengar hal itu, Movan yang semakin kesal dengan sikap sombong mereka, segera berkonsentrasi, lalu melepaskan sihir petir yang segera menghabisi preman itu sampai kenok.
Mengetahui kalau Movan merupakan penyihir, para preman tersebut pun segera kabur sambil menggendong teman mereka yang telah kenok. Tapi karena hal itu, kini Vina telah menjadi orang pertama yang mengetahui kemampuan sebenarnya dari Movan. Dan saat di malam hari, Vina kembali bertanya kepada Movan bagaimana cara Movan bisa mendapatkan sihir petir. Bahkan Vina pun sampai curiga kalau Movan mungkin telah join ke dalam organisasi jahat demi bisa berkembang dan mendapatkan sihir petir, yaitu sihir paling langka. Namun Movan pun segera membantahnya dan segera mengajak Vina untuk tidur saja. Hingga pada keesokan hari, para murid pun menjadi sangat bahagia karena saat ini guru cantik yang bernama Yutan akan segera menjadi guru praktek di sekolah mereka. Dan sebuah keberuntungan bagi Movan karena ternyata Yutan merupakan seorang penyihir api dan dia sangat tertarik kepada orang yang bisa menggunakan sihir api seperti dirinya. Namun pada keesokan hari, Mubai dan ayahnya nampaknya sedang merencanakan sesuatu untuk bisa mengeluarkan Movan dari Akademi Sihir. Dan alasan Mubai berbuat hal curang seperti itu karena Mubai tidak ingin Movan berkembang dan menjadi pesaing bagi Mubai di masa depan. Karena Mubai pengen menjadi penyihir terbaik sepanjang masa. Kemudian ayah Mubai pun segera memberikan sebuah batu kepada Mubai, batu yang bisa menyerap kekuatan Movan pada ujian sihir nanti. Sementara di lain sisi, Movan pun segera berlatih sekuat mungkin untuk persiapan ujian yang sebentar lagi akan dimulai. Hingga beberapa hari kemudian, guru Musem pun segera menjelaskan rincian ujian kepada para murid, di mana jika mereka bisa mendapatkan nilai tinggi pada ujian tersebut, maka mereka bisa mendapatkan peralatan sihir dan masuk ke dalam satuan kelas elit. Dan saat mendengar hal itu, para murid pun menjadi semakin bersemangat untuk berambisi join ke dalam satuan kelas elit tersebut. Setelah itu, Museng pun segera mengajak mereka ke lapangan karena ujian tersebut akan disaksikan oleh kepala sekolah dan juga petinggi dari keluarga Muhan yang sangat kaya raya. Dan singkatnya, satu persatu murid pun segera maju untuk menunjukkan bakat mereka masing-masing. Namun di antara para siswa yang telah maju, hanya beberapa di antara mereka yang berhasil mendapatkan nilai standar. Tapi berbeda dengan Mubai, di mana dia berhasil mendapatkan nilai A dan bahkan berhasil masuk ke dalam satuan kelas elit karena telah menguasai sihir penyerang. 释放评分 B。 Hingga tak lama kemudian, giliran Movan yang akan maju untuk menunjukkan sihirnya. Tapi sebelum itu, seorang panitia licik dengan sengaja meletakkan batu penahan sihir yang seketika ngebuat potensi Movan diserap oleh batu sihir tersebut. Dan saat melihat hal tersebut, Yutan pun menjadi sangat curiga dan mengatakan kalau Movan sebaiknya mengulang tes tersebut saja. Ketika mendengarkan ucapan Yutan, Mubai dan ayahnya menjadi sangat kesal karena rencana mereka akan segera dihancurkan oleh Yutan. Bahkan gadis petinggi keluarga Muhan pun berkata kalau kristal sihir yang Muhan gunakan sebaiknya harus segera diganti. Dan benar saja, setelah mengganti batu kristal itu dengan batu yang baru, Movan berhasil mengeluarkan 100% kekuatannya dan bahkan mendapatkan nilai yang sama dengan Mubai. 武系成绩 S。 Bukan hanya itu, Movan bahkan berhasil masuk ke dalam satuan kelas elit setelah menunjukkan teknik serangan yang telah dia pelajari selama ini. Sementara di bawah, para murid lain hanya bisa merasa iri karena orang yang mereka hina sejak awal ternyata bisa menyala dan masuk ke dalam satuan kelas elit. Melihat potensi Movan yang luar biasa, seorang petinggi keluarga Muhan segera memberikan penghargaan kepada Movan, bahkan mengajak Movan untuk bergabung ke dalam keluarga Muhan, yaitu keluarga paling kaya di sana. Namun Movan pun segera menolaknya karena selama ini keluarga Muhan sudah merendahkan ayahnya yang sangat bekerja keras demi masa depan Movan. Tapi karena ditolak oleh Movan, petinggi Muhan pun menjadi sangat kesal karena Movan telah menolak tawarannya tersebut. Dan karena merasa kesal, dia pun segera menantang Movan untuk melawan murid dari keluarga Muhan pada ujian akhir semester beberapa bulan lagi. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Movan pun segera menerimanya untuk membalas hinaan yang telah mereka katakan kepada ayah Movan beberapa waktu lalu. Hingga beberapa bulan kemudian, semester baru pun resmi dimulai, dan saat ini Yutan akan menggantikan Museng untuk menjadi wali kelas mereka. Saat mendengarkan hal itu, para murid langsung menjadi sangat bahagia karena wali kelas mereka merupakan wanita cantik dengan melon yang sangat besar. Kemudian, karena para murid telah bekerja keras selama ini, Pak Museng yang baik hati akan memberikan gelang sihir kepada mereka yang dapat menambah kekuatan mereka. 我在这里得点名批评我们班的第一名。
Dan setelah itu, para murid pun segera mencoba gelang sihir mereka dan berhasil menyerang target dengan sangat mudah. Tapi ketika Mufan akan mencoba gelang sihirnya, Mubay yang sombong kembali merendahkan Mufan dan yakin kalau Mufan akan kesulitan untuk menggunakan gelang sihir tersebut. Tapi siapa sangka, dengan satu percobaan saja, Mufan berhasil menyalurkan sihirnya dan menyerang menggunakan gelang sihir tersebut. Namun saat Mufan kembali berlatih pada malam hari, secara tiba-tiba, kalung jimat keluarga Mufan malah memakan gelang sihir itu. Dan karena hal tersebut, Mufan pun langsung menjadi sangat panik karena harga dari gelang sihir itu setara dengan Pajero para DPR. Tapi di saat yang sama, datanglah Ibu Yutan yang gak sengaja melihat Mufan di atap sekolah. Dan karena sudah ketahuan, Mufan pun segera menjelaskan kepada Ibu Yutan, di mana ketika Mufan sedang latihan, kalung dari keluarga Mufan malah memakan gelang pemberian sang guru Musheng. Lalu saat Yutan memperhatikan kalung Mufan, Yutan pun menjadi sangat syok karena rupanya kalung Mufan merupakan artefak kuno yang bisa memakan segala jenis energi sihir untuk meningkatkan sihir penggunanya. Tapi karena Ibu Yutan merupakan orang yang baik, Yutan pun mengatakan kalau dia akan merahasiakan hal tersebut dari para guru lainnya. Bukan hanya itu, Yutan pun bahkan berjanji kalau dia akan mengganti gelang sihir Mufan dengan gelang sihir yang baru. Dan saat Ibu Yutan pergi, Mufan pun menjadi sangat salting karena kebaikan Ibu Yutan yang sangat baik kepadanya. Hingga pada keesokan hari, Mufan dan teman-temannya akan pergi ke hutan sihir untuk mengadakan ujian semester ganjil. Di mana pada ujian tersebut, mereka harus mencari roh serigala hutan untuk menumbangkannya. Tapi saat mendengar nama serigala hutan, para murid pun menjadi sangat panik karena serigala hutan merupakan salah satu makhluk sihir yang paling kuat di hutan sihir. Kemudian Mufan dan teman-temannya segera turun ke hutan sihir untuk mencari roh serigala tersebut. Dan karena ini merupakan ujian praktek, maka para murid akan dibagi menjadi dua kelompok, di mana kelompok pertama dipimpin oleh Mufan, sedangkan kelompok kedua akan dipimpin oleh Mubay dan teman-temannya. Sementara itu, Yutan pun mulai merasa khawatir kepada para muridnya karena merasa kalau serigala sihir mungkin terlalu kuat untuk mereka hadapi. Hingga beberapa jam kemudian, sampailah mereka di sebuah gua besar yang ngebuat mereka semakin bersemangat untuk menelusurinya. Tapi saat murid lain merasa bahagia, Mufan malah merasa janggal karena air di dekat gua tersebut terlihat seperti diminum oleh sesuatu. Merasa kalau monster itu ada di sekitar mereka, Mufan segera menyuruh temannya untuk melapor pada yang lain. Dan benar saja, ketika mereka masuk semakin dalam, datanglah serigala penunggu hutan yang segera menyerang mereka dengan sangat lincah. Melihat hal itu, Mubay pun segera menggunakan peralatan sihirnya dan mencoba untuk mengalahkan monster itu seorang diri demi mendapatkan nilai yang tinggi. Namun sekeras apapun Mubay mencoba, serigala hutan tersebut mampu menahan serangan Mubay dengan sangat mudah. Dan karena teman-temannya dalam bahaya, Zhao Min segera menggunakan peralatan sihir dan mencoba untuk mengalahkan monster tersebut dengan sihir apinya. Tapi siapa sangka, walaupun telah diserang oleh 4 orang sekaligus, serigala itu mampu bertahan bahkan pulih dalam hitungan menit. Lalu karena teman-temannya dalam bahaya, Mufan pun segera menggunakan serangan api tingkat tinggi dan berhasil melukai monster tersebut. Bahkan demi menyelamatkan teman lainnya, Mufan dan Sanji segera memancing monster serigala tersebut agar para murid lain bisa kabur dengan selamat. Tapi sial, karena kecepatan yang di luar nikah, Sanji berhasil terkena serangan dari monster serigala tersebut. Melihat temannya dalam bahaya, Mufan yang murka segera menggunakan serangan petir pertama dan mencoba serangan yang ia latih selama ini untuk menyerang monster serigala tersebut. Dan setelah melemahkan staminanya, Mufan kembali melepaskan serangan ke batu gua yang langsung jatuh dan menghantam serigala tersebut. Lalu tak lama kemudian, datanglah petinggi dari ujian itu yang datang karena merasa khawatir kepada Mufan dan teman-temannya. Tapi saat melihat Mufan yang mengalahkan serigala hutan, pria itu pun menjadi sangat terkejut karena pemula seperti Mufan bisa mengalahkan salah satu monster terkuat dari hutan sihir. Bahkan saat para guru lain datang, mereka pun hanya bisa kagum dan syok kepada Mufan yang berhasil mengalahkan monster itu dan bahkan menyelamatkan Sanji. Akhirnya ketika di siang hari, Mufan dan para murid lain dinyatakan lulus dalam ujian sihir. Bukan hanya itu, Mufan bahkan mendapatkan lencana sihir baru karena telah berhasil mengalahkan serigala hutan dan menyelamatkan temannya.
Hingga 2 bulan berlalu dan Movan telah berhasil menguasai sihir petir dan bahkan mendapatkan bintang 7 pada sihir petirnya. Dimana jika seorang penyihir berhasil mencapai bintang 7, maka mereka bisa dikatakan sebagai ahli dalam elemen sihir tersebut. Namun, karena Movan semakin haus akan kekuatan, Movan pun memutuskan untuk mencoba hal gila pada esok pagi. Singkat cerita, pada keesokan hari, Movan segera menggunakan masker dan menghadiri acara hunter yang sedang dimulai, di mana pada acara tersebut, beberapa tim hunter akan merekrut anggota baru untuk membantu mereka membasmi siluman atau monster di kota. Kemudian, Movan pun segera menguping 2 orang pria yang sedang berbicara, di mana mereka sedang ngebahas tim hunter terbaik di sana yang sedang mencari anggota baru. Dan siapapun yang bisa menggunakan sihir petir, maka peluang masuk akan semakin lebih tinggi. Bukan hanya itu, setiap kali menjalankan misi bersama mereka akan mendapatkan bayaran yang sangat di luar nikah. Mendengar hal itu, tanpa basa-basi, Movan pun segera menghampiri antrian panjang untuk ikut dalam seleksi tim hunter tersebut. Sementara itu, dari dalam ruangan, kapten dari tim hunter menjadi sangat kesal karena dari ratusan orang yang mendaftar, gak ada satupun yang bisa menggunakan sihir petir Zeus. Hingga tak lama kemudian, giliran Movan yang akan menunjukkan sihirnya kepada mereka. Dan saat melihat Movan yang bisa menggunakan sihir petir Zeus, tanpa basa-basi, sang kapten segera menerima Movan sebagai anggota yang baru. Sementara ratusan orang lain yang telah mengantri langsung diusir begitu saja. Kemudian kapten pun segera mengenalkan Movan kepada beberapa anggotanya yang akan menjadi teman baru Movan pada tim tersebut. Kemudian saat malam tiba, sang kapten segera mengajak Movan untuk mengikuti misi pertama, yaitu mencari gadis yang hilang di gedung terbengkalai. Di mana menurut saksi mata sekitar, kalau ada monster aneh yang telah menyeret gadis tersebut ke dalam gedung terbengkalai. Dan sebelum gadis itu menjadi camilan monster, tanpa basa-basi, Movan dan para anggota hunter segera masuk dan mencari gadis itu. Namun saat Movan akan masuk semakin dalam, melihat monster tikus aneh itu, Movan pun segera melepaskan beberapa sihir api, berharap bisa menghabisi monster itu dalam sekali serang. Namun sial, karena punya kecepatan yang di luar nikah, ngebuat Movan menjadi kesulitan untuk menyerang monster itu secara tepat sasaran. Tapi untungnya, datanglah para anggota hunter lain yang segera membantu Movan untuk menyerang monster itu. Dan demi keselamatan para anggotanya, sang kapten segera melepaskan sihir api tingkat tinggi, lalu berhasil mengalahkan monster itu sampai menjadi koruptor panggang. Tapi ketika melihat wajah tikus yang sangat mirip dengan Sahroni, mereka pun merasa kalau tikus itu bukanlah tikus monster biasa, melainkan tikus monster yang terkena ramuan aneh. Sampai ngebuat monster itu bisa bergerak dengan sangat lincah. Dan singkat cerita, dengan mengikuti lubang yang dibuat oleh tikus itu, mereka berhasil menemukan gadis yang telah ditangkap, lalu pulang dengan perasaan yang santai dan selamat. Kemudian pada keesokan hari, Movan pun segera mendapatkan gaji pertama karena telah banyak membantu mereka. Sementara di lain sisi, ayah Mobai yang licik segera meminta bantuan kepada seorang pemuda bernama Yuan untuk berduel melawan Movan pada ujian akhir semester nanti. Karena menurut ayah Mobai, Yuan merupakan penyihir yang kuat yang mungkin bisa menghabisi Movan dengan sangat mudah. Bukan hanya itu, ayah Mobai pun menjamin kalau dia akan menyeting duel tersebut agar Mobai bisa menang dengan sangat mudah. Namun di suatu hari, ketika Movan pengen pulang di sore hari, datanglah siswa bernama Zhaomin yang pengen mengajak Movan pada malam hari. Tapi rupanya, bukannya untuk berkencan, namun Zhaomin pengen meminta bantuan kepada Movan untuk mengalahkan monster yang berada pada pabrik terbengkalai. Karena semenjak kedatangan monster tersebut, Zhaomin menjadi sangat khawatir kepada neneknya yang tinggal di area pabrik tersebut. Dan karena merasa kasihan, Movan pun mengatakan kalau dia akan segera membantu Zhaomin. Setelah itu, dengan menggunakan pasir hitam, mereka segera mencari tempat persembunyian dari monster tersebut. Akhirnya, dengan menggunakan pasir hitam itu, Movan berhasil menemukan monster itu yang kini sedang bersembunyi di dalam bangunan terbengkalai. Namun ketika melihat ukuran dari monster tersebut, langsung ngebuat Zhaomin menjadi sangat panik. Tapi ketika Movan akan kabur untuk meminta bantuan, melihat monster itu yang akan segera menyerang, Movan pun segera mendorong Zhaomin dan menyuruh Zhaomin untuk meminta bantuan kepada para pasukan hunter, sementara Movan akan menahan monster itu. Singkatnya, setelah berlari sekuat mungkin, Zhaomin berhasil memanggil bantuan dari para pasukan hunter dan akan segera menghabisi monster serigala tersebut.
Lalu dengan serangan es yang sangat kuat, mereka berhasil menahan monster itu untuk beberapa waktu. Sementara di lain sisi, Movan segera mengganti kostum dan memakai masker agar identitasnya sebagai anak SMA tetap menjadi rahasia. Hingga ketika sampai di sana, Kapten segera menyuruh Movan untuk menyerang menggunakan serangan petir dan berhasil melemahkan serigala tersebut. Namun sial, karena serangan itu, kini serigala monster menjadi semakin murka dan akan bertransformasi ke dalam bentuk yang lebih kuat. Walaupun situasi menjadi semakin mencekam, Movan dan teman-temannya harus tetap berjuang agar serigala itu nggak menyerang warga kota sekitar. Lalu dengan menggunakan seluruh kemampuan mereka, Movan dan teman-temannya segera melepaskan sihir tingkat tinggi demi mengalahkan serigala yang semakin bertambah kuat. Namun di pertarungan yang sedang terjadi, Kapten pun mendapatkan berita yang sangat baik kalau pahlawan kelas S akan datang untuk membantu mereka. Dan benar saja, setelah menahan cukup lama, datanglah seorang pria dengan kekuatan air yang berhasil menenggelamkan serigala tersebut sampai mati. Akhirnya, dengan bantuan pria itu, Movan bisa pulang dengan selamat dari insiden tersebut. Lalu, pada keesokan hari, Movan segera memberikan uang kepada adiknya, yang seketika ngebuat adiknya menjadi sangat bahagia. Dan walaupun awalnya Vina merasa curiga, namun Movan pun beralasan kalau uang tersebut berasal dari gaji Movan yang bekerja serabutan di PT Ternak Mulyono. Tapi pada keesokan hari, saat Movan lagi nyantai bersama temannya, datanglah Ibu Yutan yang pengen mengajak Movan ke ruang guru. Ketika sampai di sana, para guru pun kembali menyarankan kepada Movan untuk menolak duel dari keluarga Mohan karena mereka merasa kalau Mohan akan menggunakan segala cara untuk menghabisi Movan. Tapi seakan muak dengan hal itu, Movan pun segera menolaknya dan berjanji kalau dia akan menang pada duel tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, Movan pun segera datang di festival keluarga Mohan, sekaligus pengen menuntaskan duel tersebut. Namun saat sampai di sana, Movan pun segera makan sebanyak mungkin, karena Movan baru pertama kali melihat makanan kondangan yang semewah itu. Beberapa jam kemudian, sebagai ujian akhir yang khusus untuk Movan, Movan akan segera melawan klan Mohan yang sombong, dan akan menuntaskan tantangan dan duel yang diberikan oleh keluarga Mohan beberapa waktu lalu. Singkat cerita, ketika pertarungan dimulai, Yuan segera melepaskan sihir es terkuat, namun berhasil ditangkis oleh Mufan dengan sihir api miliknya. Tapi sial, karena Yuan merupakan keluarga bangsawan, Yuan bisa menggunakan sihir es tanpa batas sampai ngebuat Mofan menjadi kesulitan untuk menahan serangan kedua tersebut. Namun karena nggak pengen malu di hadapan mereka, Mofan segera berkonsentrasi dan menyerang dengan jurus api yang segera membakar Yuan. 别以为只有你到达了第三级，是吗？爆裂！这是三级。 Tapi siapa sangka Yuan pun berhasil selamat berkat zirah pemberian klan Muan kepadanya. Saat melihat hal tersebut, beberapa guru pun mulai protes karena duel tersebut terasa nggak seimbang karena Yuan memakai zirah yang sangat kuat, sementara Movan nggak menggunakan zirah apapun. Namun karena semakin kesal dengan kecurangan dari keluarga Mohan, Movan pun memutuskan untuk menggunakan sihir petirnya yang seketika ngebuat para murid lain menjadi sangat terkejut karena orang yang mereka hina selama ini ternyata bisa menggunakan sihir terkuat yaitu petir Chidori. Dan seperti jurus Chidori Kirin Sasuke, Movan berhasil mengalahkan Yuan di hadapan para murid lain. Lalu sesuai rencana awalnya, Movan berhasil menunjukkan sihir petir pada ujian akhir semester.